Halo, nama saya Tiara Sumakno. Aku adalah ibu dari 3 anak dan aku juga seorang fitness trainer. Aku juga certified intuitive eating counselor dan juga aku content creator. Awal mulai jadi konten kreator sebenarnya aku udah konten di Instagram itu udah dari sejak anak terakhir lahir, berarti sekitar akhir 2018. Tapi untuk majunya, konsistennya itu baru awal tahun ini, Januari 2025. Karena waktu mulai konten di Instagram itu selama sekitar 6 tahun itu kontennya full bahasa Inggris. Jadi it was very hard to susah sekali untuk maju gitu, karena sebagian besar orang Indonesia kan banyak lah yang belum bisa bahasa Inggris. Jadi waktu awal tahun ini aku switch ke 100% bahasa Indonesia, alhamdulillah bisa maju dengan lumayan pesat gitu. Sebenarnya the reason aku tuh mulai ngonten anak-anak itu karena aku persiapan sendiri anak aku yang gede waktu itu mau kuliah gitu. Jadi it was also a part yang aku pengen bikin memori gitu, kayak bulan-bulan terakhir sebelum dia sekolah di luar negeri gitu. Dan aku juga ngerasa itu juga I can document my life, document my kids, keseharian mereka gitu. Dan sebenarnya pengen share-share aja sih, karena ternyata pas aku mulai sharing itu banyak banget yang relate, khususnya dengan anaknya yang udah merantau, yang pergi kuliah gitu, karena kita semua merasa selama kita tuh raising our kids, kita membesarkan anak, kita mempersiapkan mereka untuk bisa independen tanpa orang tuanya, tapi orang tuanya tidak pernah di-prepare untuk tinggal tanpa anaknya. So that was my big message, that ibu-ibu yang anaknya masih kecil, so hopefully mereka tuh lebih can appreciate their time more dengan anak-anaknya, karena the time goes by so fast tanpa kita sadari, tahu-tahu mereka udah gede, udah kuliah, udah punya hidup sendiri. So that was my main message. Tantangan terbesarnya adalah membagi waktu, karena dari dulu itu I even always say that mom is my personality. Jadi nomor satu itu adalah ibu ya, harus tidak bisa ibu itu harus diprioritaskan, menjadi ibu harus diprioritaskan. Jadi di saat sekarang udah sangat sibuk, sangat sulit untuk aku tetap menjaga waktu yang sama untuk anak-anak, pastinya sudah terbagi gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun waktu untuk anaknya sekarang berkurang, tetap bisa untuk dikasih quality time gitu, dan kalau bisa one on one sama satu anak walaupun anaknya udah ada 3 gitu, yang satu udah di luar, tetap aku telepon dan try to have a quality communication sama mereka. Prinsip hidup yang paling penting, I always say try to be a kind person, coba untuk menjadi orang baik, try to be respectful ke orang lain gitu. Jadi aku selalu bilang tentunya nilai-nilai di sekolah itu penting ya, akademi itu penting, tapi tidak sepenting that you need to be a good person gitu. Apalagi anak cowok gitu ya, I always feel like aku nih cewek sendiri di rumah gitu, jadi aku harus cerita sama mereka how does it feel kalau misalnya cowok tuh jahat sama kita, cowok nggak balas telepon kita, WA kita, something so simple seperti itu aja, mereka mungkin nggak ngerti karena cowok sama cewek itu their brain works differently gitu. Jadi I always say try to be respectful, try to be very kind to people, dan nggak boleh sombong gitu. Tersulit I think di saat mereka sudah gede gitu, di saat I realize ternyata they don't need me as much gitu ya. Jadi di saat dulu tuh kayaknya kok ribet banget sih di rumah melulu, mana nggak bisa ngapa-ngapain lah, kita ke kamar mandi aja diikutin waktu mereka masih kecil gitu. Ternyata pas mereka udah mulai remaja ya, itu kesibukannya udah di luar, banyak main sama temennya, you feel like such an emptiness in your house gitu. Ternyata kangen loh dulu tuh di apa-apa diikutin, apa-apa tuh butuhin gitu ya. So lucky for me, setelah yang 2 udah gede ini masih ada yang kecil, jadinya I really appreciate my time with him, and I feel like he gets the version of me yang 2 itu nggak dapet gitu. Karena yang 2 itu I was very stressed out gitu ya, karena punya 2 umurnya bedanya dekat, terus juga I was younger gitu ya. Jadi sekarang I really appreciate it, dan itu sebenarnya a part of the message kenapa aku mau share di social media, so that the moms yang lagi sibuk-sibuknya nih realize that the time flies by so fast, seperti itu.
I don't know, I think itu sesuatu yang tidak bisa diajarkan ya. I feel like itu juga bagian dari how my parents raised me gitu. Jadi orang tua aku tuh nggak pernah ngelarang-larang kayak nggak boleh pergi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi in return malah aku tuh nggak pengen nyoba yang macem-macem. Semakin kita ngekang anak, semakin dia tuh bakal mau melakukan yang enggak gitu ya. Contohnya banyak orang ibu-ibu yang bilang nggak boleh makan gula sama sekali, nggak boleh makan yang manis-manis sama sekali atau makan yang nggak sehat, junk food gitu ya. I feel like itu sebenarnya malah bisa menjadi backfire into something yang tidak sehat gitu. Karena everything in moderation ya. Apakah itu realistis untuk bilang nggak boleh makan gula sama sekali sedangkan teman-temannya makan gitu kan. So everything in moderation, semakin kita nggak ngekang tapi tentunya ada batas-batasnya gitu ya. Kayak contohnya I say to my teenage boys, pokoknya you can be free, boleh pergi-pergi sama teman, pulang malam okay, but you cannot touch drugs gitu. You cannot drink and drive kayak gitu. Jadi it's very important mereka tahu ada batas-batasnya juga. Mereka tahu kalau misalnya sampai itu batasnya dilewatin, that they are gonna be in very big trouble gitu. I think it comes with personality dan jam terbang sebagai ibu juga ya. I think waktu aku masih muda, masih 20 tahunan, punya anak pertama kan 25 tahun itu, I think masih sangat banding-bandingin gitu, am I doing a right thing, karena belum tahu gitu ya. Jadi semakin anak udah gede, sekarang punya band lagi, aku udah tau lah positif negatifnya gitu. Jadi aku tahu nggak bisa di-compare sama orang tua lain. Mereka itu juga situasinya beda, kita situasinya beda gitu. So I also will never judge bagaimanapun orang lain parent anaknya gitu. And I hope no one will judge how I parent gitu. Contohnya masalah iPad gitu ya, screen time gitu ya. Ada orang yang benar-benar nggak kasih sama sekali atau sangat dibatas-batasin. That is their choice dan nggak apa-apa gitu ya. But I hope they don't judge that I let my kids have screen time selama masih di batas-batas tertentu gitu. Jujur, I feel like di part ini I should have done better job memperkenalkan bahasa Indonesia. Mereka semua ngerti bahasa Indonesia, basic bahasa Indonesia bisa. Tapi menurut aku seharusnya dari kecil tuh aku lebih push bahasa Indonesianya, karena di sekolah full bahasa Inggris, teman-temannya full bahasa Inggris. Jadi seharusnya di rumah tuh bener-bener full bahasa Indonesia supaya terjaga. And I did not do that sama dua anak yang pertama. Jadi sekarang mereka bisa tapi sangat-sangat tidak fasih. And I find that jangan sampai kejadian sama band. Jadi si band aku coba lebih ngomong bahasa Indonesia seperti itu. Itu challenge ya. Very much so, yes, mom guilt. Tapi alhamdulillah kalaupun kerja itu biasanya masih di rumah gitu. Cuma ya mungkin tutup pintu, nggak bisa masuk gitu ya. Anak-anak nggak boleh masuk, nggak boleh ada interaksi. Tapi yang penting aku masih di rumah. I think it's a bit better daripada kalau misalnya aku harus ke kantor atau kemana. But I have full respect ke orang-orang tua yang kerja di luar rumah, karena I know it's so difficult dan a lot of time mereka tidak ada pilihan gitu. Tapi mom guilt is real, pasti ada. Semua ibu yang kerja pasti ada, tapi juga orang ibu-ibu yang ibu rumah tangga 100%, sometimes they feel dia pengen kerja juga gitu ya. Jadi the grass is always greener on the other side. Kita nggak pernah happy 100% gitu. So far banyak banget kejadian yang nggak nyangka, even this, right? Sekarang aku duduk di sini diwawancarain about my parenting. Wow, I never thought bisa di posisi ini dalam waktu sangat lumayan singkat gitu ya. Terus minggu lalu aku dikirim ke China sama TikTok untuk belajar konten, belajar live gitu. And itu benar-benar terbatas banget konten kreator yang dikirim gitu, dan benar-benar kriterianya tuh sangat ketat. Jadi for me yang baru mulai konten bulan Januari gitu, I thought wow bisa di sini. Sometimes I pinch myself, nggak percaya bisa di posisi ini, tapi I also know I deserve it karena aku kerja keras banget dari Januari 17 itu aku nggak pernah bolong konten cuma sekali, and that's because aku di pesawat sama 24 jam nggak bisa konten. So I've been very consistent, so I'm grateful. Aku suka nggak percaya, tapi I also know I deserve it. Kayak gitu. I think the biggest obstacle, challenge-nya untuk menjadi content creator untuk sebagian besar orang, termasuk ibu, adalah takut diomongin orang gitu ya. And truly they don't care gitu. Aku selalu pikir kalau misalnya kamu tuh peduli sama orang-orang, dan kebanyakan ini yang kamu pedulin itu bukan orang-orang terdekat ya. Biasanya temen atau tetangga atau apa. They really, kalau kamu sakit, dia nggak akan ngurusin, nggak akan bawa kamu ke rumah sakit. Dia nggak bayar tagihan listrik kamu, tagihan telepon kamu. So why do you care about people
people's opinion. Dan menurut aku akan sangat sulit untuk orang kalau mau maju di dunia content creator kalau kamu masih peduli apa kata orang lain ya. Selama apa yang kamu lakukan itu halal, itu positif, dan just maju terus pokoknya. Just keep going and be consistent. Thank you for watching, moms, and happy Mother's Day!